Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsanti Laila Fajrin dari kelas Manajemen H tingkat 2 dengan nomor induk mahasiswa 2020510261. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan bisnis seiring revolusi industri 4.0 UMKM yang ada di Desa Gresik dengan dosen pengampu Bapak Fitra Nugraha. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Namun, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengaruhi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, di mana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya. Sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Peranan UMKM, terutama sejak krisis ekonomi, dapat dipandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan tenaga kerja. Surya Dharma Ali pada tahun 2008 menyatakan bahwa UMKM merupakan benteng pertahanan ekonomi nasional, sehingga bila sektor tersebut diabaikan, sama artinya tidak menjaga benteng pertahanan Indonesia. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah. Walaupun usaha mikro kecil menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan. Nah, hambatan yang ada dalam UMKM ini yang menjadi rumusan masalah yang akan nanti saya jelaskan gitu. Nah, di sini saya mengambil kasus yang ada di Desa Gresik itu mengenai usaha seroja, yaitu Ensa Seroja. Nah, Ensa Seroja ini dikelola oleh Ibu Cici Tarsi dengan produknya yang sudah jelas pasti seroja ya, di mana seroja ini memiliki berbagai macam rasa. Yang pertama itu ada rasa asin, juga pedas, kacang tanah, dan juga keju. Nah, selain produk seroja juga, Ensa Seroja ini memproduksi juga makanan ringan lainnya, seperti
keripik pisang atau rempeye dan makanan ringan lainnya seperti tumbling dan kue-kuean seperti itu. Yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Dusun Pon, RT 3 RW 7, Desa Gresik, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, apa sih seroja itu? Nah, seroja itu jenis makanan ringan yang sering dikonsumsi masyarakat. Seroja adalah makanan ringan khas Jawa Barat, seperti itu. Bahan utama untuk membuat seroja itu menggunakan tepung tapioka, juga menggunakan tepung beras, dan menggunakan santan. Nah, dari usaha ini memiliki beberapa hambatan ya. Yang pertama itu ada hambatan sebelum usaha ini diresmikan dan setelah usaha ini diresmikan ya. Nah, kendala yang ada di sebelum usaha ini diresmikan itu ada 2. Yang pertama itu ada pada kemasan produk. Nah, jadi dulu sebelum usaha ini diresmikan itu kemasannya itu hanya menggunakan plastik yang tipis dan belum menggunakan mesin press, hanya menggunakan strapless. Nah, di mana produk tersebut tidak kedap udara, yang akhirnya makanan dan produk tersebut itu seroja itu pun tidak bertahan lama seperti itu. Dan yang kedua itu ada di pemasaran produknya ya. Dulu tuh hanya menggunakan telepon dan SMS seperti itu. Belum mengenal si pemiliknya itu, belum mengenal yang namanya media sosial gitu. Jadi hanya menggunakan telepon dan SMS seperti itu, serta masih menggunakannya word of mouth gitu, dari mulut ke mulut seperti itu. Nah, kendala yang terjadi pada UMKM setelah UMKM tersebut diresmikan itu adanya penurunan omset gitu yang signifikan. Nah, bermula pada tahun 2019 ya, di mana adanya penyebaran virus COVID-19 begitu. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau sering kali yang kita kenal itu PSBB. Nah, pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut itu dalam rangka agar percepatan penanganan COVID-19 seperti itu. Yang dimana pembatasan tersebut salah satunya adalah pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum seperti itu, yang mengharuskan menguranginya kapasitas membeli gitu. Namun karena kebijakan tersebut dan ketakutan dari masyarakat yang kuat gitu, yang tinggi karena virus COVID-19 juga, sehingga tidak adanya aktivitas di luar rumah gitu, seperti bepergian keluar kota gitu. Sedangkan Ensa Seroja ini juga menyuplai ke berbagai toko oleh-oleh, selain dia juga membuka tokonya di rumah seperti itu. Nah, sehingga si pemilik atau Ibu Cicih mengharuskan menutup toko untuk sementara waktu dan memberhentikan produksi karena tidak adanya permintaan barang dari konsumen dan tidak adanya perputaran roda keuangan. Nah,
Juga harus memberhentikannya penyuplaian ke setiap toko oleh-oleh yang ada di daerah Kuningan maupun yang berada di luar Kabupaten Kuningan, seperti itu. Nah, dari tidak adanya perputaran roda keuangan dan tidak adanya permintaan barang dari konsumen, sehingga Ibu Cisih juga harus mengharuskan gitu merumahkan para pekerjanya untuk sementara waktu, seperti itu. Nah, dari sini saya pribadi memberikan atau menyarankan atau untuk solusi pengelolaan TIK untuk peningkatan usaha UMKM ini untuk menggunakan media sosial atau aplikasi e-commerce. Nah, seperti itu. Ensa Seroja juga pada saat setelah diresmikannya UMKM sudah menggunakan WhatsApp dan Instagram. Nah, Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi. Kata Insta berasal dari kata instan seperti kamera Polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan seperti Polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata gram berasal dari kata telegram yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat, sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itu, Instagram merupakan pelakuran dari kata instan dan telegram. Namun yang saya amati ya, karena Ensa Seroja sudah menggunakan Instagram, yang saya amati itu di Instagram Ensa Seroja ini jarang ada kegiatan gitu, jarang ada kegiatan seperti melakukannya promosi atau misalnya sekedar membuat video atau instastory di Instagramnya itu jarang sekali, malah hampir tidak pernah gitu yang saya amati dan yang saya lihat. Jadi seperti itu, karena mungkin tidak adanya promosi yang dilakukan di Instagram, jadi jangkauan pengguna di Instagramnya juga terbatas gitu. Beda halnya jika sering adanya kegiatan di Instagram, mungkin jangkauannya juga akan lebih luas, karena tidak aktifnya sebuah akun itu akan mempengaruhi jangkauan penggunaannya, seperti itu. Nah, karena sudah menggunakan aplikasi ini, saya juga menyarankan untuk menggunakan aplikasi e-commerce ya. Di antaranya itu ada Shopee dan Tokopedia. Nah, apa sih Shopee dan Tokopedia itu? Shopee dan Tokopedia itu merupakan situs atau jejaring sosial gitu yang bergerak pada bisnis online, mungkin untuk memudahkan para konsumen untuk mencari atau berbelanja dan berjualan secara langsung di handphone gitu. Kan kalau misalkan di toko nih, karena adanya pembatasan sosial PSBB gitu, tidak adanya pembeli yang datang. Kalau misalkan di Shopee atau Tokopedia atau menggunakan Shopee atau Tokopedia itu kan konsumen juga bisa berbelanja di rumah tanpa harus takut keluar rumah, seperti itu.
Jadi saya menyarankan untuk menggunakan aplikasi Tokopedia dan Shopee agar konsumen juga mudah untuk berbelanjanya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi untuk rekan-rekan dan terutama untuk Bapak Fitra. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.